kurang semangat nih Kak Tere. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita angkat lagu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku Anak-anak kami sekolah minggu, karena telah tiba waktunya bagi kita untuk memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami dan kepada orang yang belum percaya kepadamu. Kasihanilah kami, biarlah berita kesukaan itu tetap tinggal pada kami dan anak cucu kami. Nyatakanlah berita keselamatan itu kepada semua bangsa, agar terang kemuliaan-Mu bercahaya kepada orang yang berada di dalam kegelapan dan kuasa maut, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita kembali angkat pujian Burung Pipit. Pipit tidak menua
aku anak-anaknya, pasti Tuhan beri marah. Tetapi aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menuai, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak menerang, tapi Tuhan memberi. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan beri marah. Tetapi aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Bernyanyi Buah Nanas. Buah nanas di atas meja, dikupas, dibuang kulitnya. Jangan malas datang ke gereja, Tuhan memberi mahkota mulia. Ayo, 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 pergi ke gereja. Ayo, 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 memuji Tuhan. Ayo, 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 memuji Tuhan. Haleluya, glory. Buah nanas di atas meja, dikupas, dibuang kulitnya. Jangan malas datang ke gereja, Tuhan memberi mahkota mulia. Ayo, 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 pergi ke gereja. Ayo, 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 memuji Tuhan. Ayo, 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 memuji Tuhan. Haleluya, glory. Kita bernyanyi Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di atas sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet, Anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang
pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Baiklah adik-adik di rumah, pada hari Minggu ini hukum Taurat yang ketiga. Adik-adik di rumah ikutin kakak ya. Hukum Taurat ketiga. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dihafal ya adik-adik. Shalom. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini terus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap berkat yang masih boleh kami terima hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih Tuhan berikan napas kehidupan dan kesehatan untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan secara online. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan juga anak-anak kami yang akan mendengarkan firman Tuhan dari rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhanlah yang menyertai hati, pikiran, dan jiwa mereka, agar mereka seluruhnya dapat bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan shalom bagi seluruh anak-anak kami sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Memang berharap seluruh anak-anak kami sekolah minggu senantiasa di dalam keadaan sehat dan bersukacita. Sekalipun sampai dengan pada saat ini anak-anak kami sekolah minggu belum bisa untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu di gereja kita.
Kita berharap pandemi COVID-19 segera bisa berlalu sehingga kita semuanya bisa kembali memuji Tuhan di rumahnya yang kudus ini. Karena kami sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Sekali lagi, Ayub pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kalau sudah ketemu, marilah kita bacakan secara bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kemungkinan besar kisah Ayub ini sudah sering anak-anak kami dengarkan, baik mungkin lewat pelajaran agama di sekolah sebelum masa pandemi COVID ini, baik juga lewat khotbah di sekolah minggu. Ayub ini seorang hamba Tuhan yang orangnya saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Dan bukan cuma itu saja, Ayub juga seorang yang kaya di negerinya. Coba anak-anak kami bayangkan, bagaimanakah kekayaan Ayub ini? Ayub punya 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Selanjutnya dia juga punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, serta banyak budak-budak dalam jumlah besar. Anak-anak kami sekolah minggu lewat kehidupan Ayub ini, kita bisa melihat bagaimana seorang hamba Tuhan, di samping dia seorang yang kaya secara jasmani, tapi dia juga kaya secara rohani. Tapi kalau kita ikutin di ayat selanjutnya, suatu saat seluruh harta, seluruh anak-anak Ayub diambil daripadanya. Kalau kita melihat di ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang jugalah iblis. Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji kesetiaan Ayub pada Tuhan.
Oleh karena itu anak-anak kami sekolah minggu, setelah pertemuan iblis dengan Tuhan, maka dimulailah bencana di dalam kehidupan Ayub. Suatu saat pegawai-pegawainya melaporkan kepadanya bahwa ternaknya dicuri dan dirampas orang. Demikian juga para pekerja-pekerjanya mati dan juga ternak-ternak yang lain habis semuanya. Dan tidak sampai di situ anak-anak kami. Anak-anak Ayub yang berjumlah 10 orang, di mana tadi Amang sebutkan 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, semuanya meninggal. Sebagai manusia, tentu hal tersebut sangat memukul diri Ayub. Tetapi walaupun demikian, anak-anak kami sekolah minggu, sekalipun hartanya yang banyak itu tadi diambil kembali daripada dia, Ayub sanggup untuk mengucap syukur. Kita bisa melihat di ayat 21, Ayub berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Jadi kalau lewat ayat ini anak-anak kami sekolah minggu, sekalipun Ayub menghadapi situasi yang sulit, tetapi dia masih sanggup untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga setelah hartanya semuanya dan anak-anaknya diambil daripadanya, musibah itu belum berakhir. Yang paling menyakitkan anak-anak kami, selanjutnya dia terkena penyakit barah yang sangat gatal. Anak kami sekolah minggu, kalau penyakit barah ini lebih daripada gatal-gatal yang biasa. Kemungkinan kalau kita masih anak-anak seperti anak kami sekolah minggu, sedangkan digigit satu ekor nyamuk aja mungkin sudah garuk-garuk tangan atau badan berulang kali dan sangat tidak mengenakan. Tapi kalau penyakit yang diderita Ayub ini, dia mengalami gatal-gatal yang berbau busuk dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya. Coba anak kami bayangkan. Dan oleh karena penyakit ini, istrinya yang selama ini mendampinginya juga terakhir menyampaikan kepada Ayub agar supaya mengutuk Tuhan, meninggalkan Tuhan, karena dia sudah mengalami penderitaan yang sangat besar. Demikian juga sahabat-sahabatnya yang pada saat dia masih sehat, masih tidak ada masalah, terakhir mengejeknya dan bahkan hampir meninggalkannya. Tetapi dalam setiap musibah yang dihadapinya, sekali lagi Ayub tetap tegar, tetap kuat, dan upah dari ketegarannya, upah dari kesetiaannya kepada Tuhan, kalau kita ikutin cerita Ayub ini, terakhir Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Tuhan memberikan 2 kali lipat harta yang sebelumnya ia dapatkan, dan juga anak-anaknya yang 10 orang tadi dikembalikan Tuhan kepadanya. Jadi lewat nats khotbah ini anak-anak kami sekalian, apa yang kita bisa teladani dari kehidupan seorang Ayub? Yaitu selalu mengucap syukur, baik dalam keadaan susah dan senang. Mungkin kalau mengucap syukur pada saat senang itu sudah biasa dan gampang kita lakukan. Hal yang paling sulit dilakukan adalah mengucap syukur dalam keadaan susah. Contoh mungkin kalau anak-anak kami
sedang kondisi sakit. Di situ mungkin sangat susah untuk mengucap syukur. Tapi apabila kita meminta pertolongan Roh Kudus, kita akan mampu melakukan itu. Karena dengan mengucap syukur, hatimu akan tenang, jiwamu akan tenang. Dan juga Tuhan akan memberikan setiap apa yang kamu inginkan dari Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, anak-anak kami sekalian, biarlah keteladanan daripada Ayub bisa anak-anak kami jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah hadir dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lewat firman-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami meneladani hamba-Mu Ayub, di mana Tuhan sekalipun hamba-Mu Ayub diterpa berbagai musibah, berbagai masalah di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap setia dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang yang percaya kepadamu binasa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah anak-anak kami sekolah minggu di KPI Jemaat Khusus Tanjung Piayu dimanapun saat ini berada dapat melakukan firman Tuhan sebagaimana hamba-Mu Ayub, sehingga anak-anak kami sekolah minggu seluruhnya bisa menjadi anak-anak pilihan Tuhan, menjadi hamba Tuhan di dalam kehidupannya nantinya. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami bawakan di dalam doa kami, seluruh kami para orang tua dari anak-anak kami sekolah minggu. Pada masa-masa ini Tuhan, kami menyadari bahwasanya banyak kesulitan yang kami hadapi di dalam memenuhi kebutuhan anak-anak kami sekolah minggu. Oleh karena itu Tuhan, bagi para orang tua yang mungkin merindukan berkat pekerjaan hingga pada hari ini, Tuhanlah yang memberikan rezeki lewat orang-orang dan perusahaan yang ada di Kota Batam, sehingga mereka seluruhnya dapat menjadi orang yang memiliki pekerjaan pada hari-hari yang akan datang. Demikian juga adik-adik kami sekolah minggu yang menjadi guru-guru pengajar bagi anak-anak kami sekolah minggu. Kiranya Tuhanlah yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesuksesan di dalam pekerjaan dan di dalam pendidikannya. Tuhanlah yang memberikan mereka yang terbaik, sehingga seluruhnya adik-adik kami guru-guru sekolah minggu menjadi anak-anak kebanggaan di dalam keluarga, menjadi anak-anak yang membawa sukacita di gerejamu, terutama tetap menjadi anak yang takut dengan Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami masih layak di hadapan Tuhan dan layak juga menerima berkat yang daripadamu. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Amsal 11 ayat 5. Akan kakak bacakan. Amsal 11 ayat 5, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Dihafal ya adik-adik, shalom. Oke adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Sungguh ku bangga Bapa. Kasih-Mu menyelamatkan.
pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Anak-anak kami sekolah minggu, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 116 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Marilah kita mendoakan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekolah minggu, marilah kita sama-sama memohonkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.